religiusitas dan spiritualitas lakon Bimo Maneges yang dikaitkan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, yang selanjutnya yaitu Ustadz Anang Prasetyo. Kepada beliaunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa musallian wa musalliman ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min adh-dhalal aw azilal salah aw adhilal dhulama aw jahla aw yajhala ariya sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hadratul Mukhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, haji sepuh, wabil khusus Batang, Romo, Dr. Teguh, ingkang tansah kehormatan, ingkang dados sahibul bait, sahibul hajah, kanthi pangucap nggih menika Sugeng Ambal Warsa ingkang 50 setunggal, mugi-mugi yuswa pun tansah manfaati barokai, mugi semakin memberikan wacana pencerahan untuk umat kita ini semuanya, yang tentu saja perlu ada cahaya yang menerangi dalam kehidupan ini. Para saudara-saudara, jujur aja dalam kesempatan kali ini mungkin tidak akan banyak yang saya sampaikan, karena sejatinya memadukan dua hal antara kisah sastra kemudian juga dikisahkan dengan kisah nyata. Ini kadang-kadang terjadi kalau tidak bisa mendalami betul kisah sastra itu, bisa menjadi kita tidak bisa menangkap ya nilai-nilai substansi apa yang disampaikan, sehingga ini butuh kejelian, butuh pembacaan yang lebih dalam. Dan jujur saya sendiri dalam kisahnya Bimo Maneges ini, asli saya itu senang kalau diceritani ya. Sebagaimana waktu saya kecil dulu, kalau tadi Mas Wawan itu nge-share perihal tulisan beliau di Joyoboyo, Pak Jabar semangat ya. PS ya, saya itu langganannya PS, sehingga karena saya lebih senang melihat secara visual dan juga mungkin diceritani ibu itu, kisah-kisah pewayangan itu hanya beberapa aja, sehingga tentu saja kalaupun toh kemudian nanti saya membedah ataupun menganalisis dengan pisau yang karatan barangkali sehingga ada yang kurang pas, sehingga tetapi substansinya bahwa kalau dari sisi ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu ada sebuah nilai-nilai yang luar biasa yang itu memang memadukan. Dan saya barangkali, mohon maaf, sering kali akan mengupas atau mengulas tentang tafsir surat Ali Imran 164 dalam Ibnu Katsir, yang itu membagi yatslu alim ayatih, itu membacakan ayat-ayatnya Allah, kemudian wa yuzakihim, mensucikan jiwa mereka, dan wa yu'allimul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab al-hikmah. Itu kan selalu saya ulang-ulang karena hampir 30 tahun saya coba dalam itu, akhirnya sampai tahap bahwa yang namanya nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai spiritualitas, baik yang sifatnya akidah, tazkiyah tadi ya, pensucian jiwa, kemudian sini sakofa, kalau dimudahkan pembahasannya itu adalah apa yang disampaikan oleh Mas Ari Ginanjar, itu ada spiritual quotient, ada emotional quotient, dan intellectual quotient. Tiga-tiganya ini adalah satu kesatuan, dan ini metode pembinaan atau metode pendidikan Rasulullah berdasarkan surat Ali Imran 164 ini sudah teruji dan terbukti. 1500 tahun silam Rasulullah ketika fase Mekah yang kurang lebih 13 tahun itu dikulas masalah keimanan. Mengapa ini sesuatu menjadi hal yang sangat penting? Karena justru keimanan inilah yang akan menunjukkan hakikat siapa Tuhan yang sejati.
beberapa waktu yang lalu itu saya antara jengah, antara ya kaget ataupun juga mungkin merenung jujur aja. 3 kali saya berdiskusi, yang satu menggunakan WA, yang satu duanya saya berdialog langsung dengan seseorang yang maaf yuswanya sudah 71 tahun. Itu belum menemukan hakikat kebenaran Nabi. Dalam dialog panjang kami dari Batang Isya sampai menjelang subuh waktu itu untuk menemukan Tuhan Allah itu alhamdulillah. Tapi ketika kemudian ya ini karena saya diminta tolong tuh dalam tanda petik maaf mensyahadatkan gitu, diminta lah itu. Karena yang namanya hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar berikhtiar dan mutlak itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini yang saya sampaikan adalah bahwa ketika pada usia seperti itu dia belum menemukan hakikat Tuhan, belum menemukan siapa Tuhan yang sejati itu, dan juga belum menemukan siapa yang menerima risalah. Kita bayangkan kalau itu terjadi pada saat Rasulullah hijrah. Itu kan betapa banyak orang yang kemudian tidak percaya kan, tidak beriman, tidak meyakini. Tangeh lamun kalau sekarang tidak mungkin kan begitu. Tapi sisi yang lain, itu sisi kemanusiaan yang tadi disampaikan oleh Mas Wawan, itu kan tidak rasional. Tidak rasional itu bukan berarti tidak rasional. Jadi ada di atasnya. Kalau saya kutip Ustadz Hamid Fahmi Sarkas itu menjelaskan dari sesuatu yang rasional. Tadi kan yang masuk wilayah pikiran tadi rasional, itu tidak rasional menurut orang-orang saat itu. Tapi sisi yang lain, sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu langsung membenarkan. Bahkan kalau Anda ya Rasulullah cerita lebih dahsyat daripada itu, aku meyakininya. Coba bayangkan ini kan seolah-olah berkebalikan. Yang satunya tidak percaya, yang satunya yakin. Dalam ketidakpercayaannya karena tidak, menurut mereka tidak rasional, tidak mungkin orang kok kemudian melakukan Isra seperti itu, kemudian Mi'raj kepada Rasul, pada Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu yang mokal. Tetapi di sini yang rasional tadi itu ada di atasnya rasional, itu adalah supra rasional. Supra yang tidak terjangkau oleh rasional akal kita ini. Sehingga kenapa misalnya dalam Al-Quran itu kan afala tatafakkarun, afala taqilun. Ketika taqilun itu maknanya sudah dengan hati. Jadi Syekh Naqwi Balatas pernah menyampaikan bahwa yang namanya akal itu adalah gabungan antara pikiran dengan hati atau perasaan. Sehingga kalau pikirannya sudah nggak jalan, hatinya nggak jalan, berarti afala taqilun, mungkin begitu. Nanti akan dibahas oleh Romo Teguh dalam hal. Selanjutnya yaitu Bapak Teguh sebagai puncak dari sarasian kita pada malam hari ini. Nanti tapi selanjutnya bisa dilanjutkan diskusi bersama teman-teman. Ada yang silakan nanggapi atau mengomentari atau bertanya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, semodanipun ingkang kula hormati, wonten Bapak Lamidi, Bapak Lurah Suyatman, nggih. Lurah pundi Tanggung ingkang Sinudarsono ingkang kula hormati. Wonten Bapak Wawan, Ustadz Tanang, ugi Bapak Samsul, ugi Bapak Tarno, Ki Sugeng bertiga, jadi S3 pada adik-adik semudanipun ingkang berbahagia. Alhamdulillah dalu punika istenipun yang paling berbahagia berarti saya sempat dinyanyikan oleh Mbak Lamidi. Happy birthday. Jadi syukuri saya itu mantos ya di umur 51 tahun ini alhamdulillah tasih diberi kesehatan. Mugi-mugi tambah barokah, tambah manfaat
sinten kemawon niku ingkang baken krana nggih dawuh Gusti Kanjeng Nabi niku khairun nas anfa'uhum linnas. Sapi-api menungso iki sing iso gawe migunani dhateng tiyang sanes. Sinaosa niku aurat sanget dan angel tenan. Tadi didhawuhke Pak Wawan bahwa ini adalah puncak sarasian pada malam hari ini. Saya yang harus menapa menika nyeloatur sekedhik ngoten. Estunipun senes puncake karena puncak estunipun menapa menika magayutan dengan Bimo Maneges ini tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Wawan, kemudian yang magayutan kalian Isra Mi'raj oleh Ustadz Anang. Sehingga mungkin saya hanya menggarisbawahi apa yang telah disampaikan. Jadi ini sanes puncake berarti. Saya hanya menggarisbawahi. Perlu kauningan pilih ada 2 jenis tahun dalam Islam yang mana itu hanya disebut di saat peristiwa itu terjadi. Di saat peristiwa itu dirayakan. 2 tahun itu. Yang pertama dalam Islam itu ada dinamakan Amul Fil, utawi dipun sebat tahun gajah. Nah, tahun gajah. Nah, ini diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahun di mana pasukan Abraha dengan gajahnya ini ingin menghancurkan Ka'bah ketika itu. Kemudian Allah mengutus burung untuk menghancurkan pasukan gajah itu. Nah, inilah yang kemudian disebut dan dikenal dalam sejarah sebagai Amul Fil, tahun gajah. Tahun gajah ini adalah tahun di mana Gusti Kanjeng Nabi dilahirkan. Tahun di mana Gusti Kanjeng Nabi dilahirkan. Jadi tahun kelahiran Nabi. Ini disebut sebagai tahun gajah. Nah, kalau kemudian sekarang ditanya tahun gajah itu sekarang tahunnya berapa, itu sulit. Karena tadi itu penyebutan tahun gajah itu semuanya diidentikan dengan peristiwa penyerangannya itu. Jadi pentingnya peristiwa lahirnya Nabi. Maka kalau kemudian ada yang menentang, istilahnya menentang perayaan Maulid, nah ini agak bergeser dengan pemahaman itu. Saya kata agak bergeser dengan pemahaman itu, bahwa di Al-Quran sendiri itu semuanya ada surat Al-Fil itu, yang tidak lain adalah tahun di mana Nabi itu dilahirkan. Itu tahun yang pertama. Yang kedua adalah yang disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Wawan dan juga Ustadz Anam. Tahun kesedihan Nabi. Ini hubungannya adalah dengan peristiwa Isra Mi'raj yang kita peringati malam hari ini. Jadi itu hubungannya dengan tahun kesedihan, itu berhubungan dengan meninggalnya Dewi Khadijah, Siti Khadijah sebagai istri kesayangan Nabi, dan yang kedua adalah paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Nah, kedua orang ini, dua piantun ini adalah dua orang yang sangat melakukan pembelaan terhadap perjuangan Nabi. Jadi regane menungso itu sesungguhnya di situ. Ini ada pelajaran yang sangat berharga buat kita, bahwa regane wong itu sesungguhnya bukan pada kekayaan begitu, bukan pada kekayaannya, tetapi sejauh mana dia memberikan memberikan support dan sekaligus memberikan perlindungan, sekaligus memberikan perjuangan, mendukung perjuangan Nabi ketika itu. Nah, dua tokoh inilah yang kemudian ketika dipanggil, artinya meninggal,
kemudian Rasul merasa sedih betul, merasa sedih karena dua orang yang selama ini membantu perjuangan beliau, keduanya meninggal saat itu. Nah, dari saat itulah kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril nimbali Gusti Kanjeng Nabi untuk menerima perintah yang luar biasa, perintah yang hebat sekali, yang di dalam pewayangan tadi itu ada istilah Bimo Maneges. Bimo Maneges artinya Bima melakukan ritual syariat penghambaan terhadap Tuhannya. Nah, di dalam nopo menika, di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, yang kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ini tertera di dalam surah Al-Isra, artinya juga diabadikan. Jadi Al-Husni itu sungguhnya diabadikan di dalam surat Al-Isra ini, begitu. Di dalam surat meskipun Amul Husni, tahun kesedihan itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi sungguhnya secara tersirat itu terkandung di dalam surat Al-Isra itu, yang mana awal suratnya itu menyebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi. Ini artinya apa? Artinya mulai bensin, mulai kendaraan, mulai begitu. Itu ditanggung oleh Allah. Gitu. Semua ditanggung oleh Allah. Jadi beres, taunya beres. Tadi sudah diumpamakan di dalam tafsir Quraisy Shihab menjelaskan semut itu tadi. Jadi semut. Jadi ketika saya minggu kemarin itu ke Bogor, ke Jakarta, kemudian ke Bogor, itu kebetulan ada semut yang nyemplok nih tas saya, itu nih tas saya. Tas saya bawa sampai ke Bandara Juanda. Juanda kemudian sampai ke Soekarno Hatta Cengkareng, terus sampai ke Bogor, begitu. Sampai ke Bogor 3 hari di sana, terus pulang sampai ke Tulungagung lagi. Semutnya keluar, terus ketemu dengan semut yang lain. Semut yang lain. Biasanya semut itu kan salaman. Ini alhamdulillah beberapa ini tadi sudah juga salaman gitu, enggak apa-apa gitu. Tapi kemarin bulan-bulan kemarin itu sempat tidak salaman begitu. Nah ini maka semut itu tanya kepada semut, 3 hari sampai kok orang ketemu, orang ketok itu nanti kemana gitu, kemana? Tidak terlihat. Maka kemudian jawabnya, saya itu barusan ke Jakarta dan juga sampai ke Bogor. Lu kok iso? Kata semut yang ada di Tulungagung, kok iso? Tentu perjalanan dari Tulungagung sampai ke Bogor, ini kalau perjalanan semut, ini Masya Allah, butuh pirang tahun melaku setelah Tulungagung sampai Bogor. Belum lagi kalau harus berenang, melewati berapa sungai dari Tulungagung. Nah ini jatahnya Pak Anu, bisa jelas gitu. Ada berapa kali yang harus dilewati dari Tulungagung sampai itu langsung memanggil Rasul di hadapannya. Inilah melalui Isra Mi'raj itu. Jadi perintah yang langsung diperintahkan oleh Allah kepada nabinya adalah perintah sholat ini. Jadi pentingnya, betapa pentingnya sholat. Nah di dalam sholat, ini perlu saya tegaskan, ini di dalam sholat, ini ada 3 atau 4 rangkaian, 3 atau 4 rangkaian yang penting di dalam sholat. Yang pertama, di saat kita itu melaksanakan sholat, ini supaya kita itu kenal dengan Tuhannya, mengenal Allah, mengenal Tuhan. Maka di dalam sholat tadi juga sudah di ayatnya gitu, surat Al-Fatihah itu wajib, hukumnya itu rukun dalam sholat. Itu namanya rukun kauliyah kalau di dalam ilmu fikih, rukun kauliyah, sesuatu yang wajib diucap di dalam sholat. Itu salah satunya adalah surat Al-Fatihah.
Di sana disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu harus dibaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah, coba. Hanya kepadamu lah. Kalau kita mengucap mu, kamu, mukhatab, orang kedua, ini tentu artinya kita berbicara, berdialog secara dekat, tidak melalui perantaraan. Ini penting, harus difahami. Jadi ketika iyyaka na'budu, sesungguhnya kami, saya hanya menyembahmu ya Allah. Kamu gitu. Artinya kita sedang berhadap-hadapan, tidak jauh gitu. Sedang berhadap-hadapan. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, ayat ini yang seringkali di dalam penerjemahan kehidupan kita sering ditukar balikkan, sering dibalik, sering kebalik itu di dalam menjalankan ayat ini. Seringkali yang kita lakukan iyyaka nasta'in dulu, kami mohon pertolongan kepadamu ya Allah, baru iyyaka na'budu. Buktinya ngeten, nyuwun saya, yang hadir ini saja, di saat sampean okeh duwite karo pas orang duwe duit, ya, di saat sampean itu okeh duwite karo pas orang duwe duit, itu kira-kira eling ning pangeran itu pas okeh duwite apa pas ora duwe duit? Pas ora duwe duit. Pas ora duwe duit. Ngoten. Padha meneh. Di saat sampean itu jaga sehat-sehate karo pas lara untune ngoten misalnya ya. Lara untune. Iki kira-kira le ingat pangeran itu pas lara untune mau apa pas sehat? Lara untune. Itu baru kita ingat. Nah, ini artinya kita menerjemahkan ayat itu kebalik. Nasta'in begitu. Jadi mestinya itu nak butuh dulu. Jadi dalam kondisi apapun, di duit orang di duit tetap maneman, tetap begitu. Sehat, sakit, apapun keadaan kita tetap. Itu satu mengenal tadi. Nah, nek wis mengenal dalam sholat itu peringkat kedua. Nek wis mengenal itu mesti kita akan merasa kangen. Ini derajat wis luwih abot. Kangen. Merasa kangen. Kangen itu rindu. Rindu. Kangen, rindu. Nah, pertanyaannya, ketika kita selesai sholat maghrib, kemudian kita biasanya makan, ya, makan bakso maghrib, kemudian kayak leye-leye karo ngerokok, krungu adzan isya misalnya. Itu apa ungkapan kita? Kayak untuk sholat maghrib kok wis bisa. Biasanya nggak tahu. Artinya apa? Artinya kita belum merasa rindu dengan adanya Tuhan ini. Kita belum merasa rindu. Karena apa? Urung kenal. Jadi nek wis kenal kayak iso rindu kan? Karena kita itu belum mengenal, maka yo angel rindu. Nah, derajat sing paling luwih tinggi meneh setelah rindu. Itu siapapun orangnya nek wis muni rindu itu pengen ketemu. Kan ngoten. Itu rangkaian itu. Jadi kenal terus kangen rindu mau, terus pengen ketemu. Maka bagi orang mukmin yang derajatnya sudah sampai ketiga ini tadi, tahap tertinggi tadi itu yang namanya pengen ketemu dengan Tuhan, itu jauh lebih nikmat dia dibanding dengan kehidupan duniawi ini. Iki derajat wis masyaallah. Sing rawuh iki wis abot. Isih abot ngono maksudnya. Karena kenal sing derajat siji mau, kenal itu isih abot. Jadi derajat ketiga itu pengen ketemu. Maka ini ada dawuh Gusti Kanjeng Nabi yang jarang kita dengar. Apa dawuh Gusti Kanjeng Nabi? Al mautu tuhfatul mukmin. Sing jenenge kematian itu adalah jajane wong mukmin. Iya. Sangat maksudnya itu sangat diinginkan. Sesuatu yang sangat diinginkan itu kematian. Nah, tentu kita belum sampai derajat itu, tentu kita belum. Maka mungkin derajat kita itu baru pada tahap yang pertama tadi, mengenal Allah.
terus dikenal, terus kenal. Lah kula niki salat wis 20 tahun nih Pak, tapi belas ora mudeng. Kula bosen. Nah ini salah. Ungkapan semacam itu kurang tepat karena bagaimanapun kita paham utawa ora paham, yang namanya dialog itu tetap harus dilakukan. Ini yang penting. Jadi kenal ora kenal, iso ora iso, yang namanya dialog itu tetap terus dilakukan. Karena nanti ada ikatan batin, itu pasti. Itu saudara bisa nangkap kok itu ya, sudah bisa nangkap itu, sudah bisa dikembangkan sendiri. Saya mohon maaf ini terlalu panjang begitu. Saya akhiri sementara gitu ya. Jadi nanti bisa dialog, tapi dialognya nanti ditujukan ke Ustadz Anang dan Kiwawan mawon kan kata dia. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tasawuf dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj dan juga keislaman yang dibahas pada malam hari ini. Nah, tentu kami persilahkan mungkin ada tanggapan, respon atau ada yang bertanya. Tapi sebelum itu barangkali lebih bijaknya kami mohon waktu sebentar, sepatah dua patah kata, sekapur sirih Bopo Suyahman, Bapak Kades Tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera bagi kita semua. Dan selamat Bapak Teguh yang ke-51 tahun. Semoga berkah segala-galanya yang terbaik dari petunjuk Allah. Yang kami hormati Bapak Teguh selaku Sekubibet, dan yang kami hormati Bapak Lamiti, Mas Wawang, Ustadz Mas Anang, dan bapak-bapak, mas-mas yang hadir pada malam ini, dan ibu-ibu yang di dalam, yang selalu kami cintai dan kami banggakan. Dengan alhamdulillah, bersyukurilah pada malam hari ini yang penuh berkah tentunya, kita oleh Allah beri hidayah, yaitu bisa bertemu, bisa bertatap muka, sekaligus bisa mentambah wawasan ilmu-ilmu, yaitu karena itu dari Allah semuanya. Jadi kita tetap tentunya harus bersyukur. Selawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad yang selalu patut kita contoh. Jadi sehingga itu ada judulnya Isra Mi'raj sekaligus Bimo apa Mas? Ya ini ya. Jadi itulah. Jadi insya Allah kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, nantinya kita pasti selamat dunia sampai di akhirat. Allahumma amin. Terima kasih. Tadi Anda tak teluk weduk diwenei waktu. Jadi kalau kita simak dari awal, sangat luar biasa, sangat mantap, sangat menyentuh hati. Oke punya. Jadi oke punya. Jadi dari wawasan-wawasan dari Mas Wawan, Mas tadi Budi, tadi yang pulang tadi, Budi, Pak Amiti, Gus Anang, Bapak Teguh, alhamdulillah luar biasa. Kalau dihayati, dicermati memang betul-betul menyentuh hati, sekaligus itu memang menambah wawasan, keyakinan dan keimanan. Karena tanpa iman, tanpa yakin, bagaimanapun kita pasti tidak punya pedoman. Jadi kita akhirnya terlantar, pasti itu. Jadi tersesat karena ubah tidak percaya gitu. Jadi iman dan takwa itu memang harus kita tumbuhkan. Kita benar-benar percaya kalau Allah itu ada. Kalau kita gali memang orang-orang yang tidak kurang iman, koyok roh, koyok wis tahu lah, inilah sulit itu. Jadi kemeruh. Nah, padahal itu memang dari dasar dari
petunjuk Allah yang diberikan kepada Rasulullah yang disebarluaskan kepada para sahabatnya sampai Gus Anang termasuk Bapak Tebo. Nah, itu memang dari Allah semuanya yang diberikan kepada Rasulullah. Inilah kelebihannya seluruh dunia gitu menyintai Rasulullah. Itu karena apa? Yaitu karena patut menjadi contoh kita jadi saudaraten, dan kita wajib menyayangi juga, karena biar disayangi kita harus sayang gitu. Mari dengan judulnya itu tadi Isra Mi'raj sekaligus Bimo Marginis itu memang pas kita. Jadi kita mulai malam hari ini dan seterusnya lebih mantap, yaitu menyontoh, yaitu suri tauladan, yaitu dari Rasulullah. Insya Allah akan selamat. Di hari ulang tahun yang ke-51 di rumahnya Pak Teguh lah kok dilalah judulnya Bima Maneges. Nah ini dilalah artinya guyonane memang Pak Teguh semaya Maneges. Maksudnya ngono lho. Semaya Maneges artinya syariatnya sudah kuat, apalagi kalau diimbui hal-hal yang bersifat ya Pak Teguh maksud saya paham lah kira-kira apa gitu. Dan ini Maneges itu kalau di istilah Jawa barangkali bisa diartikan semedi menurut istilahnya Mas Wawan. Kok saya jadi ngolah-ngolah begini bahwasanya dengan cara Maneges itu seseorang akan bisa mencapai pencerahan sesuai dengan makomnya barangkali. Nabi Musa itu di Bukit Tursina selama 40 hari itu orang rokok, orang ngopi, Maneges juga. Juga Nabi Muhammad nyuwun sewu kalau saya salah mohon maaf. Karena beliau meneges di Gua Hira lah beliau mendapat wahyu. Barangkali seperti itulah. Dan masalah Maneges dan sebagainya, masalah Bima dan sebagainya, ini masalah Begawan, apa tadi Semar dan sebagainya itu kan sebetulnya kan terkait dengan ajaran Kapitayan. Tan kena kiyo ngopo. Nah ini nampaknya dilebeli Islam, ini tidak masalah. Artinya saya simpulkan bahwasanya Islam dengan Kapitayan tanda kutip itu memang ada sedikit benang merahnya, barangkali begitu yang saya pahami. Karena ini zamannya Islam dan saya pikir wajar kalau kita ini memang mengikuti ajarannya dari Rasulullah dengan risalah Islamnya. Saya sepakat. Saya juga termasuk orang yang percaya dengan Nur Muhammad, Pak Teguh. Saya meyakini Nur Muhammad itu betul sekali menurut saya. Kalau saya salah ya mungkin bagus tolong ngapura, itu saja gampang saja.